Shalom dan salam sehat selalu bagi kita semua, sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini nama madok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jami tahun hamu mabarita nauli, tunasa nati nopa." Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah, beritakanlah adalah perintah imperatif yang harus dilakukan. Dan ini merupakan perintah dari Yesus bagi umatnya. Melakukan perintah tentu jelas pengertian tentang perintah tersebut dan mengetahui cara bagaimana melakukannya. Petunjuk sangat penting. Sama seperti ketika membeli satu barang elektronik, misalnya handphone, selalu disertai petunjuk penggunaannya dan bagaimana mengoperasikannya. Namun, sering sekali orang yang membelinya merasa sudah mengerti dan paham cara pemasangan semua perangkatnya dan cara mengoperasikannya. Ketika terjadi kendala atau kerusakan, barulah mencari buku petunjuk bagaimana memperbaikinya. Demikian halnya dalam memahami kalimat perintah ini. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya atau orang yang sudah percaya, untuk pergi dan memberitakan Injil. Injil Yesus yang hendak diberitakan oleh orang percaya. Pergi dan memberitakan adalah kata kerja, artinya harus bergerak, melakukan sesuatu sehingga kata perintah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari sumber perintah tersebut. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kepada semua orang bahwa ia sudah membayar hukuman dosa dan barang siapa percaya kepadanya akan diampuni dan hidup kekal bersama Allah. Orang Kristen pada zaman ini di seluruh penjuru dunia sedang memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Kristus. Kuasa yang menggerakkan para misionaris di seluruh dunia dan mulai menggerakkan gereja adalah iman yang berasal dari kebangkitan. Apakah kita pernah merasakan seakan-akan kita tidak mempunyai keterampilan atau tekad untuk menjadi saksi bagi Kristus? Kita harus menyadari bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup bagi kita saat ini. Ketika hubungan kita dengan Kristus makin bertumbuh, Ia akan memberi kita kesempatan dan juga kekuatan untuk memberitakan Injil-Nya ke seluruh makhluk. Tidak mudah memberitakan sesuatu tanpa mengalami atau menyaksikannya sendiri. Namun berbicara tentang berita kebangkitan Yesus, seorang menjadi percaya tidak selalu harus melihat langsung, seperti kesempatan spesial yang dimiliki para murid. Saat ini kuasanya masih dapat kita rasakan karena tidak terbatas zaman. Kuasa Yesus pun memberikan pengertian untuk tahu apa yang dilakukan dalam memberitakannya, sekalipun tidak melihatnya. Karena kuasa Allah memiliki otoritas dalam hidup manusia yang bukan sekedar memberi perintah, tapi juga membekali kita untuk bertindak dan melakukan. Tentu bersaksi tentang kuasa kebangkitan tidak harus selalu dengan kata, kesaksian lisan atau tulisan, atau bermodalkan tingginya ilmu atau pengalaman spiritual. Tetapi kesaksian yang paling menyentuh saat orang lain dapat merasakan melalui sikap hidup hari lepas hari, mulai dari hal sederhana sekalipun. Kesaksian akan kuasa Yesus intinya adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kemampuan dan kesempatan hidup masing-masing.
Cara bersaksi tidak harus selalu sama bagi setiap orang. Juga bukan berbicara tentang penilaian atas bagus atau tidaknya, melainkan banyak tanda yang dapat disampaikan sesuai dengan panggilan masing-masing yang Tuhan berikan bagi kita. Berilah diri untuk selalu dipakai Tuhan dalam pelayanan yang mengubahkan, dimulai dari diri kita. Tugas memberitakan Injil Kristus adalah tugas semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pemberitaan ini Markus nyatakan adalah kepada seluruh makhluk, yang artinya segala tindakan kita baik bagi sesama maupun bagi alam ciptaan Tuhan ini adalah sebagai tindakan orang yang memberitakan Injil, sebagai orang yang memberitakan bahwa Allah mengasihi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia ini dari keberdosaan, kegelapan, dan segala akibatnya. Walau semua tindakan kasih-Nya tersebut harus dilalui dengan jalan penderitaan, Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai pemberita Injil. Tidak ada yang terlalu bodoh sehingga kita merasa tidak mampu untuk memberitakan Injil. Dan tidak ada yang terlalu pintar sehingga kita merasa lebih berhak untuk menyampaikan berita Injil. Semua kita dipakai Allah sebagai alatnya untuk pergi dan memberitakan Injil ke seluruh makhluk sesuai talenta kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah kami ya Allah, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyaksikan, untuk memperkatakan segala kabar baik yang Engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus semakin tersebar dan semakin banyak orang yang mengenal dan mengikut Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.